anjir sekelas sama King Kong cuy. Terus mereka semua ketawa. Jahat banget. Gue sedih banget waktu itu. Tapi gue belum bisa ngebales. Karena gue ngerasa kita belum saling kenal. Tapi itu adalah awal dari semuanya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lo pernah nggak ketemu lagi sama orang yang dulu bikin masa sekolah lo jadi neraka? Nah, gimana kalau seandainya tiba-tiba posisi kalian kebalik 180 derajat dan sekarang justru dia yang butuh sesuatu dari lo? Hai semua, kenalin, gue Zia. Kali ini gue mau ceritain pengalaman yang paling bikin gak nyaman waktu gue masih SMP. Yang kalau dipikir lagi sekarang, kejadian waktu itu sangat gak adil buat gue yang masih kecil dan polos tentang dunia. Jadi dari kecil gue emang udah gendut. Waktu SD sih masih aman-aman aja, paling diledekin dikit doang. Tapi karena gue anaknya bukan tipe penakut, ya gue cuekin aja. Tapi siapa sangka waktu masuk SMP, hidup gue berubah 180 derajat. Waktu hari pertama MPLS, gue excited banget coy. Saat itu gue diantar bokap. Sampai sekolah, agak telat dikit sih. Tapi untung satpamnya baik. Pas sampai sekolah, gue masuk tuh. Dan gue baris di lapangan. Sementara bokap gue nunggu di belakang sama wali murid MPLS yang lain. Singkat cerita, pas pembagian kelas, nama gue kok nggak disebut-sebut ya? Padahal teman-teman SD gue udah pada masuk ke kelas masing-masing. Sisa gue doang di lapangan sama beberapa anak lain. Pas anak-anak lain udah mulai ninggalin lapangan dan mulai sepi, bokap gue nyamperin gurunya tuh. Nanya, kenapa nama gue nggak disebut? Ternyata nama gue lupa dimasukin ke list itu. Baru juga hari pertama, udah jelek aja kesan awalnya. Akhirnya bapak gue tuh yang ngurus. Beliau ikut dulu ke ruang guru. Baru abis itu ngasih tau gue masuk ke kelas yang mana. Pas gue masuk ke kelas, semua orang udah punya tempat duduk masing-masing. Satu-satunya bangku kosong itu ada di paling belakang, di sebelah cowok pula. Pas gue masuk, gue ngerasa kayak semua orang nih ngeliatin gue. Badan gue waktu itu emang lagi gendut banget sih. Warna kulit gue juga gelap. Bibir gue juga kayak agak manyun karena kejepit pipi yang nyembul. Pas gue lewatin barisan cowok, ada yang nyeletuk. Gue anjir sekelas sama King Kong cuy. Terus mereka semua ketawa. Jahat banget. Gue sedih banget waktu itu. Tapi gue belum bisa ngebales karena gue ngerasa kita belum saling kenal. Tapi itu adalah awal dari semuanya. Masuk kelas 7, ternyata bukan diledekin doang yang gue alamin. Ada fase dimana di tiap istirahat, uang jajan gue kena pajak sama Andre dan gengnya. Kalau gue nolak, buku pelajaran gue yang jadi korban. Bisa disobek atau dibuang ke tong sampah. Di kelas, temen gue bener-bener cuma satu, yaitu Nina. Teman sebangku gue yang selalu nemenin gue kemana-mana. Tapi nasib dia juga gak jauh beda sama gue. Setiap kali lagi kemana-mana sendiri, pasti ada aja yang gangguin dia. Makanya, kalau ada salah satu dari kita yang hari itu lagi gak masuk, pasti kita sedih banget. Karena satu-satunya cara kita bertahan saat itu adalah saling memiliki satu sama lain. Yang paling bikin gue takut, kita pulang. Kita selalu harus ngelewatin gang buat sampai ke jalan raya gitu kan. Kalau kita lagi apes, bisa-bisa satu-satunya jalan kita buat pulang dicegat sama Andre dan gengnya. Mereka gak cuma minta uang, tapi mereka juga selalu ngata-ngatain kita. Kadang narik-narik rambut, kadang narik baju. Katanya baju yang gue pakai udah terlalu sempit. Sampai dikatain gue gak mampu beli baju lebih besar karena bajunya udah terlalu ketat di badan gue. Padahal saat itu gue ngerasa gak separah itu kok. Lagian mereka juga jelek, gini ompong, sama kucelnya juga kayak gue. Kenapa mereka bisa sepede itu sih ngatain gue macem-macem? Singkat cerita, semua itu gue hadapi dengan sering menghindar selama SMP. Sebisa mungkin jangan cari masalah deh. Kalau bisa, jangan sampai kelihatan kalau gue tuh ada di mata dia. Ya tapi gimana caranya? Orang kita aja sekelas. Ya bagusnya sih, gue sama Nina di bangku paling belakang. Oh, BTW, si cowok yang hari pertama di sebelah gue itu akhirnya pindah tempat duduknya. Dan gue jadinya sebangku terus sama Nina sampai kelas 2 SMP. Di kelas 3 SMP, entah kenapa gue malah jadi jerawatan. Udah mah gede, gendut, hitam, jerawatan, mata gue minus pula lagi.
Lo bayangin sendiri deh sejelek apa gue dulu. Kayaknya orang ngeliat gue juga males deh. Udah gitu, di kelas 3 ini, gue udah gak sekelas sama Nina. Dan gue lihat Nina juga udah ada teman baru. Somehow, gue jadi ngerasa sendirian. Singkat cerita, memasuki masa SMA, gue sedikit berkembang. Gue mulai belajar ngerawat diri. Pakai wangi-wangian, pakai bedak, pakai skincare. Ya, walaupun segala barang yang gue pakai masih barang murah sih. Nah, di SMA ini, gue ketemu sama gengan si Dara. Dia ini cewek paling cakep satu sekolah. Ya, primadonanya lah. Semua cowok ngejar-ngejar dia. Walaupun gak tahu sih, emang beneran demen aja atau cuman karena dia famous di sekolah. Yang jeleknya dari anak ini, di depan guru dan orang-orang tertentu, sikapnya kayak malaikat. Sialannya, dia juga pinter. Peringkatnya selalu tinggi. Jadi orang selalu berpikir kalau dia ini sempurna. Di organisasi juga dia aktif. Di OSIS gue denger dia jadi orang penting. Eskul basket juga dia ikutan. Kalau dipikir-pikir, siapa yang gak iri sih sama Dara? Bahkan gue juga suka iri sama kehidupan dia. Tapi sikapnya berubah drastis ketika sama orang-orang kayak gue. Dia bosnya parah, suka nyuruh gue ngelakuin sesuatu dengan paksaan. Misalnya aja, suatu hari gue pernah dikasih sepatu dia yang kena kucing. Terus katanya dia nggak mau bawa pulang ke rumah karena nanti malah rumah dia yang jadi bawa kucing. Dia malah nyuruh gue dong buat nyuciin sepatu dia. Yang sialannya, dia ngomong ke gue dengan nada yang halus banget. Dan dia bilang kalau gue itu teman sebaiknya dia. Gue yang masih on saat itu ngerasa seneng lah dianggap temen sama orang famous kayak Dara. Akhirnya gue malah jadi selalu nurut setiap kali dia selalu ngomong gitu. Karena gue takut kalau gue nggak lakuin, nanti gue malah akan diperlakukan dengan lebih buruk. Puncaknya terjadi ketika kelas 3 SMA waktu praktek di lab kimia. Saat itu Dara disebut gue, dan dia ngelakuin hal bodoh sampai ngerusak alat gue. Dia jatuhin mikroskop di lab dong, terus alatnya rusak. Dia malah nyalahin gue. Katanya pas alatnya jatuh gini, Zia, ya ampun, hati-hati dong kalau pakai alatnya. Untung kaki lu nggak kenapa-napa. Coba lihat dulu mikroskopnya masih bener nggak ya? Lah, kata gue teh, lu lagi acting mau jadi pemain teater apa gimana, sialan? BTW, di sekolah gue itu mikroskop emang cuma ada beberapa doang ya. Jadinya ketika praktek dibagi beberapa orang. Nah, pas itu gue kebagian sama Dara salah satunya. Kebetulan banget yang lain saat itu lagi ambil bahan buat dicek di bawah mikroskopnya. Gue cuma lagi berdua doang sama dia. Jadi otomatis nggak ada tuh yang lihat siapa yang bener-bener jatuhin barangnya. Gue udah bilang kalau itu bukan gue, tapi nggak ada yang percaya dong. Mungkin orang mikirnya karena Dara ini berprestasi dan aktif di berbagai organisasi, dekat juga nih sama guru-guru. Jadi seolah dia bukan anak yang suka bikin masalah gitu loh. Malah kayaknya citra dia di sekolah jadi makin baik karena suka interaksi sama gue. Karena kesannya dia itu nggak milih-milih temen. Najis kata gue mah. Udah nih, sejak kejadian itu gue udah menarik diri dari dia. Lagi-lagi yang gue bisa cuma menghindar. Sampai akhirnya kita lulus. Singkat cerita, gue kapok dengan segala drama pertemanan ini. Dan gue capek dengan orang-orang yang selalu nganggap gue sebelah mata. Akhirnya, gue bela-belain nyiksa diri gue dengan berusaha diet ketat. Dan lebih banyak perawatan diri ketika mulai memasuki perkuliahan. Gue coba untuk ikut organisasi kemahasiswaan dan belajar buat lebih pede. Butuh waktu buat gue sekitar 2 tahun untuk benar-benar akhirnya dapet tiket ideal. Oh, BTW, gue ambil jurusan psikologi. Niatnya sih, ya gue lebih bisa membaca perilaku orang, biar gue nggak gampang ketipu sama muslihat-muslihat itu untuk malaikat modelan Dara itu. Yang bikin gue seneng, di kampus pertemanannya sangat suportif. Nggak ada lagi tuh yang ngatain gue gendut, jerawatan, jelek, dan lain-lain. Mereka justru ngasih gue info-info yang bermanfaat banget buat gue lebih grow dan perbaikan diri. Di kuliah, gue sibuk perbaikan diri. Emang sih, ngubah kebiasaan tuh lumayan sulit. Tapi ternyata kalau dikerjain secara konsisten tuh bisa kok. Tapi ada nih, satu cowok. Kita sebut aja namanya Ruben. Dia ngecengin gue nih sialan. Katanya, "Weh, Jia. Hari ini makannya jangan banyak-banyak ya, Jia. Biar nggak jadi badak." Terus
abis itu dia hilang. Besokannya dia sering ngirimin reels tuh, isinya tips and tricks buat diet dan makanan sehat. Ada kali itu DM IG gue isinya dia doang paling sering kirim-kirim reels kayak gitu. BTW, yang gue tahu, emang dia ini anaknya senang aktivitas luar. Dia join UKM basket, Mapala, sama bulu tangkis di kampus. UKM tuh kayak eskulnya anak kuliahan ya BTW. Dia sering banget ngajak gue join ke grup olahraganya dia. Katanya kurang anggota, banyak yang cabut-cabutan. Singkat cerita, si Ruben ini ngasih gue guide step by step buat gue ngurangin berat badan. Gara-gara dia juga tuh, gue jadi tahu intermittent fasting dan berhasil nurunin berat badan gue dari 90 kilo ke 65. Ya emang sih, lumayan banyak effort dan waktu yang harus gue buang. Tapi tetap worth it. Di tahun ketiga kuliah, gue mulai naikin target gue lagi. Mau ngurangin dari 65 ke 55. Karena bobot ideal gue harusnya segitu. Dan ini lumayan cepet sih, karena mungkin gue udah terbiasa sama semua prosesnya. Semua gedebak-gedebuk itu akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Di tahun terakhir gue kuliah, gue udah berubah jadi lebih baik. Gak cuma fisik aja yang berubah, tapi mental gue sekarang juga jadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan positive vibes banget deh pokoknya. Yeay! Akhirnya gue bisa wisuda pakai kebaya ranting yang lucu itu. Singkat cerita, setelah lulus, gue gak lama dapat kerjaan. Karena gue lulusan psikologi, akhirnya gue dapat kerjaan masuk tim human resource. Dari situ gue banyak belajar. Sampai beberapa tahun kemudian, gue bisa pindah kantor dan jadi head of HR department. Ini waktu yang dibutuhin emang lumayan lama ya by the way. Gak cuma 2-3 tahun, tapi butuh sekitar 5 tahunan buat gue bisa sampai jadi head. Di kantor baru ini, gue juga yang ngurusin perekrutan orang. Sampai suatu hari, orang yang dulu selalu ngehina dan ngejelekin gue di SMA, duduk berhadapan dengan gue sebagai pelamar kerja. Iya, Dara. Gue lihat CV-nya biasa aja. Sebagai orang yang pada saat itu berprestasi, gue sangat menyayangkan, karena setelah lulus SMA, ternyata dia nggak lanjut kuliah. Sebenarnya, harusnya hari itu salah satu tim gue yang interview dia, tapi sayangnya, hari itu dia mendadak sakit. Dan schedule interview udah terlanjur ditetapkan. Jadi mau nggak mau, gue harus backup kerjaannya. Ya, singkat cerita, Dara kelihatan beda. Dulu dia emang cantik banget, tapi Dara yang sekarang justru kebalikannya. Tubuhnya kelihatan lebih gemuk, wajahnya lelah, dan kelihatan lebih tua dari umur yang seharusnya. Hari itu gue interview sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Gue note semua jawaban dia yang di sela-sela bicaranya. Terdengar ada nada penuh harap dan kelelahan hidup. Setelah gue cari tahu, ternyata ada kabar yang bilang kalau Dara sempat hamil di luar nikah setelah lulus SMA. Itu juga mungkin yang jadi penghalang kenapa dia nggak bisa lanjut kuliah. Gue dengar-dengar, lakinya juga emang nggak mau tanggung jawab sih. Gue yakin, itu pasti berat banget buat dia. Ngurus anak seorang diri tuh nggak mudah. Apalagi di usia yang sangat belia kayak gitu. Gue cek Instagramnya, anaknya udah masuk SD kayaknya. Singkat cerita, setelah interview hari itu, Dara nggak pernah tahu kalau ternyata yang interview dia itu adalah gue. Biarin aja lah dia tahu sendiri, gue nggak mau nyombong. Lagian, dia juga udah cukup kelihatan menderita dengan cobaan hidupnya. Ya, pelajaran dari cerita gue ini, kalau lo lagi ada di posisi sama kayak gue, hindari aja lah orang-orang yang gak mau ngehargain lo. Jangan mau ketipu sama muslihat orang yang ngaku teman, tapi isinya cuma buat manfaatin kita doang. Fokus dulu aja ke diri sendiri, gimana biar kita selalu jadi lebih baik setiap harinya. Dan juga, gimana supaya kita jadi sayang sama diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih berani berdiri dan menghadapi dunia. Anjay. Buat yang pernah ada di posisi gue, sekarang saatnya buat lebih sayang ke diri sendiri ya. Semangat buat terus belajar hal baru dan memperbaiki diri pelan-pelan. Segitu aja cerita dari gue, semoga hari kalian selalu baik, amin. Kalau kalian jadi gue, kalian bakal kepikiran buat balas dendam gak? Yuk cerita di kolom komen, sampai ketemu di video GPC lainnya. Bye!